Calon Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi mulai saling serang. Pilgub Sumatera Utara memang mulai memanas. Menjelang debat perdana pada 30 Oktober mendatang, baik Bobi maupun Edi, keduanya tak lagi sungkan mengkritik lawannya secara terbuka di hadapan publik. Calon Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution mengkritik Edi Rahmayadi yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Utara periode 2018 hingga 2023. Edi kembali ikut kontestasi berpasangan dengan Hasan Basri Sagala. Pasangan ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Umat, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Sementara itu, paslon nomor urut 1 Bobi Nasution Surya diusung oleh Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, P3, dan PSI. Sindiran itu dilontarkan Bobi usai rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Bobi mengatakan masalah jalan rusak menjadi cerita klasik yang tak kunjung selesai dari masa ke masa. Ia menyebut kondisi jalan di Aceh dan Sumatera Barat justru lebih baik dari jalan-jalan di Sumatera Utara. Menurutnya, kondisi jalan yang buruk selalu menjadi keluhan masyarakat. Bobi juga menyoroti besarnya anggaran yang sudah digelontorkan untuk perbaikan infrastruktur di Sumatera Utara. Pada tahun 2022, di bawah kepemimpinan Edi Rahmayadi, Pemprov Sumatera Utara menghabiskan 2,7 triliun rupiah hanya untuk proyek jalan. Namun Bobi menyebut pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara justru tidak merata. Dan kita sering dengar cerita klasik sekali. Cerita klasik yang kalau kita jalan-jalan, katanya jalan-jalan dari Aceh, jalan-jalan dari Sumatera Barat, kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh, dari Sumatera Barat, begitu naik mobil, kalau disupirin, nggak usah begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Tak hanya soal infrastruktur jalan, Bobi juga mengkritik Edi terkait masalah kesehatan. Menurut Bobi, masyarakat sangat membutuhkan seorang pemimpin saat mereka sakit. Pemimpin seharusnya bisa memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan akses yang mudah untuk masyarakat. Misalnya, masyarakat cukup datang ke fasilitas kesehatan untuk berobat dengan menunjukkan KTP mereka. Tapi kita tahu dari 38 provinsi di Indonesia, Sumatera Utara salah satunya yang masyarakat Sumatera Utara belum bisa berobat pakai KTP. Kalau di Medan udah bisa ya, di Medan. Sementara itu, Edi membalas kritikan Bobi dengan menyindir soal dukungan dari keluarga Bobi yang kini tengah berkuasa di Indonesia. Aksi saling sindir dan saling kritik merupakan hal yang lazim dalam setiap kontestasi politik. Saling serang antara Bobi dan Edi justru dapat menguntungkan para pemilih karena pemilih akan lebih memahami kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan calon gubernur. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution hadiri kegiatan Maulid Nabi di Jalan Pondok Bambu, Desa Bandar Labuhan, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bobi disambut antusias emak-emak serta masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut. Usai bergegas dari kota Medan, Bobi menuju kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas Dai Milenial Deli Serdang untuk menjadi tamu kehormatan. Selain menyampaikan visi misinya, dalam pidatonya, Bobi juga menyinggung anggaran belanja daerah yang dikelola pemerintah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya dengan estimasi mencapai 14 triliun rupiah.
Namun, pembangunan tidak terlihat signifikan, terkhusus jalan dan juga bangunan-bangunan bertingkat. Tahu Sumatera Utara berapa uangnya 1 tahun? Kurang lebih 14 triliun 1 tahun. 1 tahun 14 triliun. Nah, pertanyaannya uangnya kemana? Masih itu, iya kan? Kalau nggak ada satu batu pun kelihatan dibangun, tak ada satu bangunan pun yang bisa dilihat, tak ada satu tiang jembatan pun bisa lewati. Jadi kemana uang triliunan itu? Ya masih mending lah Bu Medan, kalau katanya ya Medan belum selesai dibangun satu, udah dibangun lagi yang lain. Belum selesai satu, udah dibangun yang lain. Kita di sini. Tensi panas antara mantan 2 orang yang sempat berkuasa di Sumatera Utara, Bobi, mantan wali kota Medan, dan Edi Rahmayadi selaku mantan gubernur Sumatera Utara terus tersaji dalam kampanye pemilu kada Provinsi Sumatera Utara 2024. Saling sindir program saat menjabat, baik gagal maupun berhasil, menjadi topik utama untuk meraup hati masyarakat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri TV One mengabarkan. Ya silakan Bu. Ini tentunya hadir pertama sekali memohon doa kepada ibu-ibu semua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, raja-raja kami semua di sini. Memohon doa agar kami pertama sekali di sini bisa diterima oleh masyarakat kampung kami sendiri, karena seperti disampaikan tadi, memang dari sinilah tanah leluhur saya, tanah leluhur dari Nasution. Saya sudah pulang kampung kemarin ke Bukit Baringin. Saya pulang kampung kemarin dan di sini adalah wilayah di sekitarnya, sekitar dari Mandeling Natal, kita semua di sini satu kesatuan semua. Kalau Bertarombo nih, Raja pun saya panggil tadi Emang Boru, ya. Emang Boru saya semua di sini, tulang dan tulang, bau yang hadir semua di sini. Kok ditarik-tarik Bertarombo semua. Oleh karena itu, ini tempat dan daerah pertama sekali kami datangin. Di kampanye, masa kampanye pertama, Tabaksel ini adalah daerah pertama sekali. Tujuan kami adalah tentunya memohon doa. Perkenalkan, saya istri dari calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Muhammad Bobi Afif Nasution. Memohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Semoga kami bisa diberikan amanah untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Kabar Arena Malam, Senin sampai Jumat, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan, Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama, dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus.
Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Sebelum ide ini dilepas ke publik ya, sebaiknya beliau itu menemui tokoh-tokoh puncak dari atau majelis-majelis agama. Ketika ada ide tentang KUA ini akan diberikan suatu keleluasaan untuk ke umat yang lain, sangat baik sekali. Semakin banyak ruang yang didesain sengaja untuk orang bertemu yang berbeda agama. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution terus memaparkan program kerjanya dalam berbagai kesempatan. Termasuk ketika hadir di depan para pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Setapanuli bagian selatan di Padang, Sidempuan akhir September lalu. Bobi menjelaskan bahwa selama memimpin dan menjalankan roda pemerintahan di Kota Medan, dia sangat memperhatikan para pengusaha, khususnya pelaku UMKM. Bobi bercerita, selama pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia khususnya Kota Medan ditopang oleh UMKM. Wakil Ketua Umum BPP HIPMI ini menjelaskan bahwa dia selalu menekankan agar setiap event pemerintah dan swasta untuk turut melibatkan pojok-pojok UMKM. Seperti yang dilakukannya ketika menggelar event-event lokal reguler dan event tahunan. Ia bahkan tak segan untuk mendatangkan artis-artis papan atas Indonesia untuk event-event di Kota Medan. Bobi menambahkan, selama roadshow kampanye, ia hanya menyampaikan program yang sudah pernah dijalankannya, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, termasuk juga program ekonomi kreatif yang menyediakan ruang terbuka kepada generasi milenial dan Gen Z untuk berkreasi. Muhammad Bobi Afif Nasution yang lahir pada 5 Juli tahun 1991 ini memang dikenal sebagai sosok yang mewakili dan dekat dengan anak muda masa kini yang sering disebut sebagai Gen Z. Mantan wali kota Medan ini bahkan seringkali turut serta dalam acara yang digelar para Gen Z, termasuk ikut membuat konten kreatif bersama mereka. Menurut Bobi, para konten kreator juga bisa memberikan pengaruh dan edukasi kepada masyarakat, terutama melalui konten di platform media sosial mereka. Selain itu, Bobi juga turut serta hadir dalam pelatihan anti fitnah di media sosial yang digelar komunitas Gen Z Anti Hoax Kota Medan. Pelatihan ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dengan kabar-kabar hoax di media sosial. Selain dianggap mewakili Gen Z sebagai sosok muda pemimpin daerah, beragam program unggulan yang ditawarkan calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 ini oleh para pendukungnya juga dianggap akan membawa Sumatera Utara menjadi lebih sejahtera. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei terbaru atas elektabilitas bakal calon gubernur Sumatera Utara, Pilkada Sumatera Utara tahun 2024. Perolehan angka sementara hasil survei, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi bersaing ketat. Bobi unggul dari gubernur petahana Edi Rahmayadi. Berdasarkan simulasi top of mind, Bobi unggul dengan 34,2%. Sementara Edi Rahmayadi berada di posisi kedua dengan 15,1%. Pada pilkada kali ini, Bobi Nasution berpasangan dengan Surya, sedangkan Edi Rahmayadi dengan Hasan Basri Sagal. Bobi dan Surya diusung 10 partai politik. Parpol yang terdiri dari 9 parpol pemilik kursi di DPRD Sumut, yakni Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat,
PAN, PKB, PKS, Perindo, dan P3. Serta ditambah PSI, parpol non-parlemen di DPRD Sumut. Sementara Edi Rahmayadi dan Hasan Basri didukung 6 parpol, yakni PDIP, Hanura, Partai Buruh, PKN, Partai Umat, dan Partai Gelora. Selain LSI, lembaga survei KCIC pun mengeluarkan hasil survei sementara. Elektabilitas Bobi mencapai 42,1%, unggul atas Edi Rahmayadi. Figur Bobi Nasution merupakan bakal calon gubernur yang memiliki popularitas dan elektabilitas paling tinggi. Angka popularitasnya mencapai 21,4%. Nasib petahana Edi Rahmayadi dalam sejumlah survei Pilkada Sumut 2024 terancam dan rawan oleh penantangnya Bobi Nasution. Karena dari berbagai survei elektabilitas Bobi lebih tinggi dan meninggalkan Edi. Pengamat politik Muhammad Tri Andika mengatakan, faktor mesin partai politik yang mengusung Bobi semakin panas untuk pemenangan Pilkada Sumut 2024. Sehingga elektabilitas Bobi semakin naik. Ada 2 faktor penting. Yang pertama yaitu Bobi Nasution mendapatkan bonus politik dari Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa dalam Pilpres kemarin, Prabowo Gibran yang didukung oleh Presiden Jokowi itu memperoleh lebih dari 4 juta suara atau lebih dari 50% di Sumatera Utara. Dan saya melihat ada kecenderungan pemilih Prabowo Gibran akan memilih Bobi Nasution dalam Pilkada Sumut dibandingkan dengan kandidat Edi Rahmayadi. Yang kedua yaitu faktor mesin parpol pendukung Bobi yang semakin panas untuk pemenangan Pilkada Sumut. Apalagi yang menyerah dan kau cabut nyawa kami sebelum kau berikan kami. Tuhan yang Maha Esa, di mana aku memuja dengan segala doa. Indonesia tanah air pusaka abadi manjana. Indonesia sudah dudukan padi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibesarkan Bunda sampai hari tua, sampai akhir terima kasih, saudara. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata.
menyajikan kelas bertanding yang berbeda. Saksikan Best World Boxing Sabtu dan Minggu jam 9 pagi hanya di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan, Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama, dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Sebelum ide ini dilepas ke publik ya, sebaiknya beliau itu menemui tokoh-tokoh puncak dari atau majelis-majelis agama. Ketika ada ide tentang KUA ini akan diberikan suatu keleluasaan untuk ke umat yang lain, sangat baik sekali. Semakin banyak ruang yang didesain sengaja untuk orang bertemu, yang berbeda agama. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di TV One. Potongan video yang memperlihatkan salah seorang calon wali kota Prabu Muli atas nama Cak Arlan sedang memamerkan dan memperkenalkan istrinya pada saat kampanye viral di media sosial. Dalam video tersebut, dengan bangga, Cak Arlan memperkenalkan keempat istrinya kepada masyarakat dan pendukungnya di atas panggung saat sedang berkampanye di Sungai Medang, Kota Prabu Muli. Menurut Cak Arlan, kehadiran keempat istrinya akan membantunya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan jika terpilih menjadi wali kota. Meski memiliki 4 orang istri, namun Cak Arlan mengaku bertanggung jawab dunia akhirat terhadap mereka. Ini yang Cak munafik. Kalau Cak bertanggung jawab dunia dan akhirat. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, maksud Cak jangan mudah digoreng uang. Ibu-ibu lemak pula. Kalau nak minta baju gamis, minta dia nomor 1. Nak minta tas, minta dia nomor 2. Nak sepatu, minta dia nomor 3. Apa lagi? Minta dia nomor 4. Berpasangan dengan Franky Nasril dan diusung Partai Gerindra, Cak Arlan optimis akan mampu memenangkan Pilkada Kota Prabu Muli. Di usianya yang ke-49 tahun, Cak Arlan saat ini tercatat tengah menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Sakyakirti, Palembang tahun 2023-2024. Sebagai seorang pengusaha, Cak Arlan juga aktif di organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan. Janji bocah, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi itu sampaikan. Bang Ondi.
Silaturahim dan konsolidasi pemenangan Satria di Pilkada 2024 DPD PKS Langkat dilaksanakan di Gedung Peknasos Kecamatan Atabat, Kabupaten Langkat. Dalam acara ini, Dewan Pimpinan Wilayah PKS Kabupaten Langkat, Usman Jakfar menyampaikan agar seluruh kader hingga tingkat desa harus tunduk dan patuh terhadap perintah pimpinan. Dan khusus Kabupaten Langkat untuk memenangkan pasangan calon Bupati nomor urut 1 Sah Afandin dan Tiorita Borusur Bakti. Dan bagi kita selalu samina wa. Kalau putih di atas, di bawah pun putih. Belum ada sejarahnya di PKS ini putih di atas, hitam di bawah, atau hitam di atas, putih di bawah. Tidak ada sejarahnya di Partai Keadilan Sejahtera. Kenapa? Karena bagi kita mentaati perintah pimpinan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, calon Bupati Langkat Syah Afandin mengatakan sangat bersyukur atas dukungan PKS dan beberapa koalisi partai lainnya hingga dia bisa maju menjadi calon Bupati Langkat. Syah Afandin yakin bisa memenangkan kontestasi pilkada dengan dukungan penuh PKS. Cita-cita saya satu aja, demi Allah. Saya dalam sujud saya dalam terakhir, ya Allah, kalau ridho kalau aku menjadi pemimpin ya Allah, jadikan rakyat yang memimpin itu dalam kondisi baldatun taibatun warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana caranya? Jangankan memimpin Langkat, kadang memimpin anak bini awak aja kadang ada bertengkar. Yang mampu itu hanya hidayah Allah, pertolongan Allah, karunia Allah. Begitu juga Langkat ini, tak usah muluk-muluk. Acara silaturahmi dan konsolidasi pemenangan Satria di Pilkada 2024 DPD PKS Langkat ini ditutup dengan pengucapan deklarasi bersama seluruh kader PKS untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Diduga telah melanggar aturan kampanye. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan berlangsung panas. Dua pasangan calon yang berkompetisi saling melapor ke Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu. Keduanya masing-masing membawa alat bukti pelanggaran kampanye untuk diserahkan ke Bawaslu. Tim hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto Antoni Imam, melaporkan paslon nomor urut 2, Radityo Egi Saiful, terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye berkedok pasar murah. Dalam kegiatan tersebut, paslon nomor urut 2 kedapatan membagikan produk pangan olahan minyak goreng tanpa merek yang diduga ilegal. Sedangkan tim hukum paslon nomor urut 2, Radityo Egi Saiful, melaporkan paslon nomor urut 1, Nanang Ermanto Antoni Imam ke Bawaslu terkait dugaan keterlibatan 3 kepala desa yang tidak netral. 3 kepala desa yang diadukan ke Bawaslu kedapatan berfoto bersama dengan istri calon nomor urut 1 sembari berpose pilih nomor 1. Mendapat laporan dari kedua calon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan akan melakukan pemeriksaan berkas yang diajukan dari masing-masing kuasa hukum. Bawaslu belum dapat menyimpulkan apakah berkas laporan dari kedua calon memenuhi unsur pelanggaran atau tidak. Sesuai dengan mekanismenya, ya nanti kami akan lakukan kajian awal terlebih dahulu untuk mengetahui keterpenuhan syarat formil dan materialnya. Itu nanti yang akan diputuskan oleh pleno pimpinan. Berapa lama prosesnya? Pleno setelah kajian itu 2 hari. Menurut hemat kami udah pelanggaran serius. Kedua belah pihak ini berharap Bawaslu bisa menindaklanjuti laporan mereka. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan.